Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimahullah, kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta setiap Kamis ba'da zuhur. Pada kesempatan ini kita akan ngaji bab Zero Shadow Days. Jadi hari-hari tanpa bayangan. Tepatnya hari-hari tanpa bayangan di Indonesia. Jadi sekitar 1,5 bulan Indonesia akan mengalami situasi tanpa bayangan, dan ini yang kita sebut sebagai Zero Shadow Days. Nah, kita berangkat dari surah Al-Muzammil, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattahidhu wakila. Tuhan pemelihara al-masyriq dan al-maghrib, tiada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia tempat perlindunganmu. Nah, di sini ada kata al-masyriq dan al-maghrib yang secara umum kita artikan sebagai timur dan barat. Sebenarnya kalau dari sisi etimologi, al-masyriq itu sebenarnya adalah tasrif dari syaraqa yasruku syarqan wa syuruqan, kemudian menjadi isim zaman maupun isim makan al-masyriqu. Syaraqa yasruku syarqan itu adalah terbit, maka al-masyriqu itu bisa bermakna waktu terbit, juga bisa bermakna tempat terbit. Nah, kalau tempat terbit berarti timur. Kemudian kalau waktu terbit, nah, itu adalah ketika permukaan atas matahari muncul di ufuk timur. Nah, 16 atau 15 menit kemudian kita melakukan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha. Nah, itu al-masyriqu. Nah, kemudian satunya lagi pasangannya itu adalah al-maghribu. Al-maghribu berasal dari gharaba yaghrubu ghuruban, itu terbenam, maka kemudian mengalami tasrif al-masyriqu yang bermakna isim makan, itu tempat terbenam, dan isim zaman itu waktu terbenam. Nah, kalau tempat terbenam itu adalah barat, kalau waktu terbenam itu kemudian di masing-masing tempat kita ditandai dengan azan maghrib. Itu berarti matahari terbenam. Nah, ini kata al-masyriqu, matahari terbit, sekali lagi itu di timur, sedangkan al-maghribu
Nah, ini ilustrasinya matahari terbenam. Jadi waktu terbenamnya itu ditandai dengan tenggelamnya piringan atas matahari. Nah, ketika piringan atas matahari itu tidak lagi kelihatan, itulah awal waktu maghrib di tempat kita. Nah, ini. Dan ini bisa diketahui, bisa dihitung dengan akurat. Karena itu kemudian keluarlah jadwal sholat. Nah, jadi itu makna al-maghribu. Rabbul masyriqi wal maghribi itu adalah frase atau bentuk mudhof ilaih. Rabbul masyriqi. Nah, itu bentuk tunggalnya. Di ayat yang lain disebutkan fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Dan aku bersumpah demi Tuhan yang memelihara al-masyariq wal magharib. Masyarik itu adalah jamak taksir, jamak tidak beraturan dari kata al-masyrik. Dan al-maghrib, al-magharib adalah jamak taksir dari al-maghribu. Jadi artinya al-masyarik itu adalah banyak tempat terbit. Jadi kalau kita mau memperhatikan dengan seksama, setiap pagi sesungguhnya matahari itu mengalami pergeseran tempat terbitnya. Dari 23,5 lintang selatan sekitar 21 Desember, kemudian ke utara 21 Maret itu di ekuator, dan 21 Juni itu di 23,5 derajat lintang utara. Dan kemudian kembali lagi ke selatan. Itulah kemunculan matahari secara berkala atau periodik dari hari ke hari. Itulah makna al-masyarik, banyak tempat terbit. Sebaliknya al-magharib itu berarti banyak waktu terbenam. Sama seperti kemunculannya 21 Desember itu di 23,5 lintang selatan, maka di sore harinya terbenam di sekitar 23,5 lintang selatan juga. Kemudian keesokan harinya bergeser ke utara, terus ke utara hingga kemudian 21 Maret itu di ekuator, terbenamnya pun di sekitar ekuator. Terus ke utara hingga 21 Juni, terbenamnya pun itu di 23,5 lintang utara. Jadi hubungan terbit dan terbenamnya adalah hubungan satu-satu. Nah ini. Nah, sekarang tanggal 12
September. Matahari berada di mana? Itu pertanyaannya. Atau pertanyaan sebelum itu yang perlu kita jawab, bagaimana menjelaskan pergeseran tempat terbit dan terbenam matahari itu yang bergerak di 23,5 lintang utara pada 21 Juni, kemudian 23,5 lintang selatan di 21 Desember, dan kembali lagi. Jadi kalau di peta ini adalah bagian yang terang itu. Nah, jadi di lintang utara 21 Maret hingga 21 September, kemudian 21 September hingga 21 Maret itu di lintang selatan. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Pertama, kita mendapat informasi dari para ilmuwan, para astronom, bahwa bumi itu berrotasi. Dan rotasi inilah yang kemudian memungkinkan kita mempunyai fenomena siang dan malam. Nah, menariknya adalah sumbu rotasi bumi itu tidak selalu tidak tegak lurus pada bidang ekliptika. Bidang ekliptika adalah bidang edar bumi mengelilingi matahari. Jadi kalau sumbu rotasinya kita buat tetap vertikal, maka bidang edar bumi mengelilingi matahari itu berbentuk elip yang miring dengan sudut kemiringan 23,5 derajat. Nah, pada bulan Desember matahari di atas, bumi di atas, sehingga matahari tampak di bawah bumi. Dengan kata lain, matahari di lintang selatan bumi. Kemudian bergeser ke Maret, bumi sejajar dengan matahari, sehingga matahari menurut orang di bumi, matahari berada di ekuator. Kemudian bergeser lagi sampai Juni. Nah, ketika Juni, bumi di selatan di bawah matahari, dengan kata lain matahari di atas bumi, sehingga kutub utara itu akan dengan kata lain matahari berada di lintang utara. Nah, kemudian September itu matahari kembali sejajar, sehingga matahari tampak berada di ekuator bumi. Nah, inilah pergerakan periodik bumi mengitari matahari yang memungkinkan bahwa matahari itu berada di lintang utara, kemudian bergeser ke lintang selatan secara periodik per 6 bulan. Nah, ini. Nah, pertanyaan berikutnya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Sekarang kita berada pada tanggal 12. Di mana posisi matahari? Nah, kita lihat Indonesia. Bagian paling utara dari Indonesia, karena tempat terbit dan terbenamnya matahari ini terkait dengan lintang, maka posisi Indonesia yang perlu kita ketahui adalah posisi yang paling utara dan paling selatan.
Maka kalau dari peta ini paling utara itu ada di Sabang, sedangkan paling selatan itu ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Nanda, ya. Jadi di Nusa Tenggara Timur ini, di bawahnya Timor Barat, ya, Timor yang bagian Indonesia itu. Nah, jadi ini kita lihat kapan titik-titik di Indonesia atau tempat-tempat di Indonesia tidak mempunyai bayangan. Kita lihat, ini yang paling atas di ujung paling barat sekaligus paling utara, yaitu Sabang, dengan koordinat 5 derajat 54 menit 28 detik lintang utara, 95 derajat 13 menit 2 detik bujur timur. Nah, ternyata matahari berada di lintang ini yaitu 7 September yang lalu. Jadi 7 September yang lalu. Jadi artinya sejak 7 September matahari sudah memasuki kawasan Indonesia dan akan terus berlangsung hingga ini di Pulau Nanda dengan koordinat 11 derajat 0 menit 14 detik lintang selatan, 122 derajat 52 menit 21 derajat bujur timur. Nah, kita fokus pada koordinat lintang. Nah, matahari akan berada di lintang yang dekat dengan lintang Pulau Dana ini, yaitu 22 Oktober. Jadi sejak tanggal 7 September yang lalu hingga 22 Oktober nanti, wilayah-wilayah di Indonesia akan ada yang di momen tertentu, tepatnya waktu zuhur di suatu tempat itu akan tidak mempunyai bayangan. Jadi di waktu zuhur, awal waktu zuhur, karena secara astronomis waktu zuhur itu adalah waktu ketika matahari berada di titik zenit. Dan karena itu di titik zenit suatu tempat. Nah, karena itu kalau kita mau melihat keadaan di bumi kapan waktu zuhur, itu adalah dengan melihat bayangan objek yang tegak lurus. Kita tahu di waktu pagi bayangan panjang, kemudian matahari naik, bayangan memendek, dan setelah itu bayangan akan kembali memanjang, tapi posisinya di sebelah timur. Nah, waktu zuhur adalah waktu ketika bayangan objek itu paling pendek. Itu. Nah, ketika paling pendek yaitu 0, ya, ketika 0 berarti matahari itu tepat di lintang tempat tersebut. Misalkan Surabaya. Secara umum waktu zuhur di Surabaya itu adalah ketika bayangan sebuah objek itu, misalkan tiang listrik, itu terpendek bayangannya.
Tapi pada waktu tertentu, tanggal tertentu nanti tiang listrik itu tidak mempunyai objek. Nah, itu di hari-hari tertentu. Kapan itu? Mari kita lihat datanya. Ini saya tampilkan datanya. Ini adalah lintang atau deklinasi matahari. Hari ini tanggal 12 September. Lintang matahari itu 3 derajat 59 menit 13 detik. Nah, kota-kota yang mempunyai lintang seperti ini, seperti misalkan Labuhan Delhi dengan lintang 3 derajat 43 menit, atau ya besok tanggal 13 itu Medan. Nah, jadi selain Labuhan Delhi, kemudian yang dekat dengan lintang ini adalah Belawan, juga Bengkulu dengan lintang 3 derajat 46 menit Belawan, Bengkulu 3 derajat 48 menit. Lahat itu 3 derajat 47 menit. Maka nanti pada waktu duhur, ya mungkin sudah duhur di sana ya. Di hari ini ya, pada duhur di Lahat Bengkulu itu tidak ada bayangan. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian tanggal 13-nya itu lintang matahari 3 derajat 36 menit 16 detik. Nah, yang dekat dengan ini adalah Medan. Ya, Medan. Maka Medan besok pada waktu duhur di Medan, tiang listrik itu tidak mempunyai bayangan. Itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian tanggal 14 itu posisi matahari 3 derajat 13 menit 16 detik. Sebentar, saya carikan dulu kota-kota yang Barastagi. Ya. Barastagi. Lintangnya 3 derajat 11 menit 40 detik. Maka di Barastagi lusa tanggal 14, waktu duhur di Barastagi itu tidak mempunyai bayangan. Jadi tiang listrik, atau kalau kita berdiri di saat momen duhur itu, kita berdiri di tempat terbuka, maka kita tidak mempunyai bayangan. Begitu seterusnya. Ya, tanggal 15-nya itu 2 derajat 50 menit 11 detik lintang utara. Jadi ini lintang utara sampai nanti tanggal 22 September itu 0 derajat 7 menit 31 detik lintang utara. Nah, itu berarti matahari di sekitar ekuator, di dekat ekuator, tapi di sebelah utaranya dikit. Jadi di Pontianak yang telah dilalui ekuator pada tanggal 22 ya, waktu duhur Pontianak, tiang listrik itu tidak mempunyai bayangan. Nah, keesokan harinya 0 derajat 15 menit 50 detik lintang selatan. Jadi sudah di sebelah selatannya. Begitu terus bergeser ya. Jadi dari data ini, jadi nanti kota-kota bisa melihat data ini ya, disesuaikan data lintang kota di Indonesia itu diliput tercakup dalam data-data ini, tinggal menyocokkan. Misalkan Surabaya. Sebentar, Surabaya itu 7 derajat 45 ya. 7 derajat 45. Berarti lintang selatan. Nah, yang dekat dengan itu berarti tanggal 13 Oktober pada waktu duhur di Surabaya, tanggal 13 Oktober
tiang listrik itu tidak mempunyai bayangan. Ya. Nah itu. Nah, kemudian di ujung utara Pulau Jawa, di wilayah industri Krakatau Steel, itu sekitar 5 derajat 40 ya. Itu berarti nanti tanggal 7 Oktober ya, ketika duhur di wilayah Krakatau Steel itu, di wilayah itu tiang listrik itu tidak mempunyai bayangan. Itu maksudnya. Nah, kemudian di Jawa paling selatan, di Blambangan ya, itu 8 derajat 48-an. Jadi nanti tanggal 15 Oktober ya, di daerah Blambangan sana, pada waktu duhur di Blambangan itu bakal tidak mempunyai bayangan. Nah, ini maksud zero shadow days ya di Indonesia. Jadi tinggal melihat data posisi matahari ini ya, dicari yang sesuai dengan lintang kota masing-masing di seluruh Indonesia. Nah, kemudian dilihat tanggalnya. Maka pada tanggal itu, di waktu duhurnya, di lokasi itu tidak mempunyai bayangan. Ya, jadi itu arti dari hari tanpa bayangan di suatu daerah. Kalau mau membuat percobaan yang misalkan tidak menggunakan tiang listrik, menggunakan tongkat istiwa, ya, tongkat yang tegak lurus pada permukaan tertentu yang bisa diputar-putar, tapi kemudian diberi 3 water pass ya, untuk memastikan bahwa permukaannya itu benar-benar datar. Atau kalau yang paling mudah dilakukan dan melibatkan para peserta didik, yang biasa kami lakukan di pesantren kami, itu pada tanggal tertentu menjelang zuhur, anak-anak keluar ke tempat upacara, kemudian berdiri bareng-bareng. Nah, kemudian setiap orang melihat ke bawah, maka setiap orang tidak mempunyai bayangan. Ini cara yang paling mudah, dan mestinya ini juga dipraktekkan oleh sekolah-sekolah Islam, supaya kita tidak mempunyai alasan bahwa kita tidak mempunyai laboratorium karena sekolahnya miskin. Karena kalau eksperimen hari tanpa bayangan ini sesungguhnya tanpa modal. Hanya perlu tahu kapan matahari berada di lintang kota yang sama ya. Jadi lintang kotanya tahu, Surabaya lintang kotanya tahu, Jombang lintang kotanya tahu, Bangkalan lintang kotanya tahu, Pamekasan lintang kotanya tahu, Balikpapan lintang kotanya tahu, Makassar lintang kotanya tahu, Manado lintang kotanya tahu. Maka kemudian cari lintang atau deklinasi matahari, kapan itu. Nah, di hari itu, di waktu zuhur di kota itu, bayangan tegak lurus tidak mempunyai bayangan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.